kalaupun sama pun nggak tubrukan kok. Iya. Karena masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Iya. Buyer pun kan, calon pembeli pun punya mata sendiri, Iya, punya betul. pilihan hati sendiri kan. Iya. Nggak mungkin juga kita rebutan buyer gitu. Iya. Berarti di tempat sini benar-benar saling mensupport lah itu Ya, intinya mudah-mudahan begitu ya. harus Komunitasnya selamanya. saling support terus ya. Nah itu kelebihan dari Royal Red-nya ya. Untuk kontes pun masing-masing Oh ya? ikannya. Ya, Tapi masing-masing kadang-kadang kalau ada temen yang pengen kontes, misalnya belum punya ikan, ya udah deh pakai ikan salah satu yang punya dulu untuk membantu teman-teman yang merasa malu mungkin masih sungkan, canggung untuk ikut kontes supaya semangat. Iya. Dia dari 6 sampai 7 setengah sampai 8 masih bisa lebih stabil. Habis banyak. Nah kalau bicara penangkaran atau penangkaran itu baru berbeda. Tapi Iya. kalau untuk kita grooming, kita rawat, Buat di akuarium aja sih. ya 6 sampai 7 setengah, mau naik aja ke berapa juga. Tapi kalau penambah nafsu makan kan, Bro Wendy ini punya solusi yang bagus pakai nanti. NNT ya. Kalau kita mungkin bisa minta sedikit, kebetulan kan Bro sempat pakai, mungkin bisa bagikan ke yang lain. Nah, selama Bro pakai MMT, Memartil. Efeknya apa ya? Efeknya buat ikan-ikannya. Ikannya ya jadi aktif, gerak. Aktif, satu. Gerak, yang kedua dia nafsu makannya jauh. Jauh. Nah, masih banyak informasi yang akan kita kasih ke teman-teman, apalagi pemula. Wajib nonton channel kita. Demikian video dari kita. Jangan lupa Di like. subscribe. Dan komen. Salam Salam satu satu hobi. Wendy Wendy Channel. Bye. Ketemu kita kembali lagi. Ini sekarang kita akan cari tahu tempat ini apa sih. Ya, di samping saya ada si Bro. Coba kita cari tahu dong ya. Bro, mungkin boleh ceritain ini, kita lihat ini rame-rame. Oh, jadi ini tempat base campnya Royal Red Community. Royal Red Community. Jadi kita ini semacam komunitas pecinta arwana itu. Namanya Royal Red. Jadi ada seller, ada pecinta arwana, ada hobi-hobis, temen atau yang suka nongkrong. Kita ngumpul di sini. Semuanya berarti ini kayak BS Camp. Iya, base camp. Base campnya di sini ya. Base camp nongkrong. Apa sih yang maksudnya disebut kayak community gitu, kayak gimana contohnya? Mungkin bisa Community ini sebenarnya jadi kita ajang kumpul aja, rame-rame sharing. sesama kayak penghobi. Ya, sama penghobi, sama seller juga. Terus misalnya ada kontes juga kita rame-rame ke kontes biar rame aja. Jadi di kontes ada teman, ada barengan. Terus tadi ada terbaca kayak di sini AP konservasi. Mungkin bisa jelasin sedikit. Kalau AP konservasi itu apa namanya? Izinnya kita ada izin edar, ada izin tangkar, farmnya yang di Sigur itu AP konservasi. Nah, mungkin kalau misalnya mau masuk ke perkumpulan di sini itu perlu persyaratannya atau gimana, Bro? Perlu nggak? Untuk masuk ke timnya, komunitinya. Iya, jadi sebenarnya mungkin kita kan karena ini komunitas sendiri umum ya, yang penting kita cinta ikan, kita suka sharing, nongkrong ya, sebenarnya bebas aja sebenarnya. Bebas ya. Yang penting dari hobinya Ya, udah yang penting nyatu juga sama kita, bisa kok. Ini saya lihat ikannya ini dari jauh-jauh udah merah-merah banget. Ini dengar-dengar info ini ikan kontes semua. Ya, kebanyakan grooming ikan buat kontes ya. Oh, gitu. Kontes. Mungkin bisa ceritain sedikit soal ikan kontesnya. Misalnya kayak contohnya apa sih yang disebut ikan kontesnya itu, layaknya itu harus dia dari besarnya atau gimana nya, persyaratannya lah, supaya bisa jadi ikan kontes ini. Jadi, supaya yang lain bisa pemula bisa tahu ya. Jadi gini, kalau mengenai ikan kontes ya mungkin ikan-ikan spek yang nilainya bisa untuk kontes lah. Jadi spek itu dari overall ya, jadi bentuk kepala, dayung,
body, form, sama style gaya renang. Tapi untuk anatomi sendiri kan tergantung size-nya. Kalau misalnya size udah medium ke atas kan berarti anatomi ditunjang dengan warna. Itu biasanya yang layak untuk jadikan ikan kontes itu size-nya minimalnya mesti berapa? Kalau kita sih 25 up ya, 25 pilihnya up ya, sebenarnya jadi udah bisa, ya sudah bisa dipilih dari overall anatomi sudah kelihatan lah, bisa lihat bentuk overallnya dan gaya renangnya mungkin udah lebih stabil aja. Mentalnya itu Mentalnya, ya. jadi untuk melesetnya sih bisa dibaca lah, feelingnya ke depannya itu kalau udah 25 cm kan udah kelihatan. Kasih tahu sedikit lagi, ini kan ada beberapa dengar-dengar kan udah ikan kontes semua. Boleh kasih informasi nggak? Ikan kontesnya udah menang berapa kali? Yang dari pertama, iya, boleh. yang dari pertama udah pernah berapa kali sih yang kira-kira di sini udah menang ikan kontes? Yang ini ukuran large ya, ini mungkin 53 cm plus 53. kelas L ya. Namanya Konstantin, ini 4 kali juara 1. 4 kali juara 1. Wow, luar biasa ya. Di ACI sama CIA Bandung. 4 kali juara 1. Ini anatominya cukup bagus dan merah. Mentalnya juga ya. Mentalnya juga bagus ya, renangnya Ini ya. dia stabil, dia punya ekor keras, mulus kayaknya. Bagi teman-teman yang masih penasaran sama ikan kontes, contohnya itu seperti begini. Ikan yang diharapkan kita 4 kali juara 1. Wow, luar biasa ya. Masih mau tahu lagi yang lebih dalam? Ayo ikutin lagi, kita ke sebelahnya. Ini udah pernah? Ini belum pernah kontes. Belum. Ini kita siapin aja. Ini kira-kira mungkin bisa jelasin size-nya berapa ini bro? Karena perbandingannya agak beda ya. Ya, ini size-nya udah extra large, jadi udah ikan gede ini 65 cm. 65, berarti udah XL ya? XL. Cuma ini belum pernah kontes karena ini baru develop warna aja, baru dikembangkan warnanya, masih belum matang lah untuk ikan XL ya. Terus ada tadi sedikit kita dengar yang di bawahnya katanya udah mau naikin ikan kontes juga ya ini ya? Ya ini bahan juga, masih bahan. Ini ya? Ini juga ya, Ini ikan mungkin jumbo. bisa jelasinnya size-nya. Ini juga size-nya gede banget kita lihat ya. Ya ini size-nya 68. 68 ya? 68, pernah kita ukur 68 itu udah setengah tahun yang lalu ya. 68 ya bersihnya masih sama lah. Ini juga tunggu warna matang aja. Tunggu Karena matang. ikan gede dia punya bodi lebar, ikannya mulus. Ya, nanti kalau udah merah tinggal kita bawa kontes aja. Iya, iya. Baru berapa tahun? Ini udah berapa tahun bro? Kalau umurnya nggak tahu pasti ya, kan kita beli udah gede. Kurang lebihnya, kurang lebihnya ikan ini mungkin sekitar 6 tahun ke atas lah. 6 tahun ke atas Ya, ya. udah 6 tahun ke atas. Waktu udah di sini juga udah lumayan besar ya berarti. Udah besar, ya? udah besar. Ikan ini gedenya di kolam, baru dinaikin di timing. Ini juga udah tempat kontes. Ya ini sering kontes ini. Sering ya? Nah, ini prestasinya Ini kan namanya Don Juan ya? Don Juan. Ini Ah. salah satu ikan kesayangan kita nih. Oh. Nong Don Juan. Ini kayaknya elegan sekali ya. Dari overall dan Gayanya semuanya ya. Prestasinya dia 2 kali yang champion. 2 kali champion ya. Young champion. kelas Young M. champion. Terus 1 kali juara 1 sama 1 kali juara 3. Berarti 4 kali 4 ya. kali jalan. Terus setiap ikan-ikan yang kontes ada kasih nama memang gitu ya, bro? Kebetulan ikan kita dikasih nama biar Gampang gitu ya? aja kenalnya. Oh, Jadi ikan keren kita nama banget ya siapa. namanya juga Don Juan. Sesuai gayanya. Oh, ini kayak renangnya itu ya dia ya, slow elegan ya, memang elegan. sesuai ya. Ya, ikannya 4 kali tagnya memang dengan size small 4 kali ya, 2 kali champion, kali yang juara berapa? medium juga, Medium ya. juara 1 sama Juara juara 1 3. ya, 3 ya. Wow, ini yang medium. Kita cari lagi yuk. Kita pindah lagi ke sebelah sini. Mungkin bisa jelasin sedikit bro. Yang Ya, ini ini- size-nya, terus apa pernah udah di kontes? Udah di kontes? Ya, ini namanya, Ini yang namanya? Godfather. Wow, namanya aja keren loh. Sayangnya. Father ya. Ini ada prestasi dulu. Grand Champion ACS tahun 2017 ya. 17 3 tahun yang lalu. 2017 ya. Grand,
18 ya? 18 ya. Oh iya, ACS pertama Grand Champion. Terus Karena saking banyak dapat champion, jadi bingung ini 18 atau 17 ya, karena banyak ini yang championnya luar biasa tempat ini ya. ini ukurannya mungkin sekitar 60-62 lah. 62 ya size-nya ya. Ini juga mentalnya luar biasa ya. Soalnya bagus. Di ACI juara 3. ACI 2018 juara 3. Juara Dari 3. ACS juara 3. Berarti ini berapa kali ya? Ini baru 2 kali deh. 2 kali Ini ya? karena masih kita grooming lagi, masih dimerahin lagi. Sempat dari Surabaya bawa ke sini kan agak drop. Coba di timing lagi nih. Kita shoot ke bawah yuk, lihat yuk, ada yang unik-unik yang kita lihat ya, sedikit berbeda ini biar orang bisa tahu. Ini mungkin bisa jelasin ini ikan jenisnya seperti apa ini, Bro? Ini kan unik nih, Super Red King. King SR. King SM, King Super Red. Super Red ya. Ini ukurannya udah 35 juga. Yang disebut kingnya itu sebelah mananya, kepalanya gitu, Bro? Iya, ini kepala turun kayak onta. Nah, ini yang disebut kingnya ya. Unik sekali ya. Tapi yang kayak king gini pernah dikonteskan atau belum? Kalau ini belum sih, Belum ya. belum pernah kontes. Tapi kalau misalnya ini juga bisa jadikan konten? bisa, maksudnya kalau unik. Kemarin sih namanya Viking ya. ya. Viking ya. Kemarin ya iseng kita ada kontes online juga kita kemarin masukin aja. Masukin juga ya. Nah, kontes konvensional kan memang belum ada kan. Karena ini masih corona ya. Ini kan kecil-kecil cabai rawit ya ini nih. Cabai rawit ya. Dari tadi saya sendiri aja jatuh cinta sekali, Bro. Bisa Bluebird. jelasin ini soalnya dari badannya warnanya agak berbeda dengan yang lain ini. Ini salah satu genetik yang pekat ya. Jadi blue bass ikan masih kecil ya, ukuran paling 35 ya. 35 36 lah. Dia ada sedikit Biru, gitu birunya kental lah, lumayan Kental kental. ya. Makanya ini disebut namanya ikan apa ini, Bro? Blue bass. Bluebird Blue ya. bass. Wah, Namanya namanya keren Naspreda. banget ini. Entar harus ketemu ownernya. Nama-nama ikannya keren banget loh. Ini prestasinya juga Ikannya. lumayan ini kan. Di ACI kelas small tahun berapa Om? 2019 ya, ACI terakhir ini kemarin lah ini di ACI juara 2. Juara Juara 2 tapi waktu itu masih polos. Hmm. Karena ini kan ini genetik bagus, kita rawat cepet naik warna. Kemarin kita bawa ke Bandung ke tes ACP yang bulan 2 kemarin, dia junior champion. Jadi terbaik di kelas small ya, junior champion. Karena size-nya masih kecil Size ya. masih kecil, dia merah. Jadi junior champion. Ini size-nya 30-an ya? Sekarang mungkin 35 ya. 35 plus minus ya. ya. Masih kecil tapi ya memang genetiknya merah banget. Bagus ya. Soalnya biasanya kan jarang ya. Iya. Size 30-an gitu bisa merah gitu ya. Iya. Kontes juga ACI 2019 ini Oh, ini juara kontes. 1 nih. Ini kontes juga. Iya, ini Oh. pernah kontes sekali, baru sekali kontes Oh. masih bahan karena dia menang anatomi ya. Jadi dia punya Anatominya Dagingnya ya. panjang banget, ekor lebar. Mungkin bisa jelasin sedikit itu anatomi yang dimaksud itu seperti kayak gimana, Bro? Jadi anatomi untuk kelas ini kan kelas small masuknya kemarin waktu juara masih 32 cm lah plus minus. Jadi untuk kelas small yang dinilai overall jadi kepala sampai ekor ini dia harus mulus, kepalanya sendok, ini kan kepala sendok ada ayunan sendok, bibir mulus, dayung panjang, ekornya juga close, ada motif gaya renang. Ini kemarin juara 1. Juara 1. Ini juara 2, ini juara 1. Oh, ini berarti baru pertama kali Sekali kontes, naikinnya. sekali Sekali kontes. kontes tuh langsung juara Juara 1 satu. ya. Oh, luar biasa ya. Kalau anatominya berarti Ya udah mantap anatominya banget ya. udah yang dicari lah. Mentalnya juga ya. Ya, show-nya bagus. Show-nya ya. Ekornya gede banget. Ekornya daging panjang. Ini kita rawat dulu sampai merah, baru nanti mungkin medium baru di Yang ini mungkin bisa diceritain sedikit lagi ini. Wah, gaya renangnya juga bagus ini ya. Lihat dayungnya gede banget ya. ya ini dayung Size-nya berapa panjang. size? Ini 51. 51. Ya dayung panjang ini belum kontes, ini baru diwarnain dulu. Tapi kalau untuk anatomi juga udah masuk. Ya udah masuk dayung Udah panjang. masuk ya. Untuk ikan itu tinggal warna. Tinggal Karena kan warna ya. size segini udah harus warna. Warnanya udah nilainya tinggi. Jadi harus warna. Pas L. Berarti ini sedang dipersiapkan Dan ya. dipersiapkan. Ya. Oke, kita ngintip ke bawah yuk. Ya, ini kayaknya size-nya masih kecil ini Iya, ya, ini Bro, ya. kecil juga ini. Kayaknya 20-an ya.
30 lah ini 30 ya. hampir 30, 28, 30. Ini sebenarnya kemarin dipersiapkan kontes, cuman nggak sampai sekarang nggak ada kontes. Oh, karena lagi memang tutup kebetulan iya, ya. Kemarin kita persiapkan buat kontes di Jogja. Ini berarti kalau masuk kontes berarti masuk yang small juga ya? Sekarang small. Small ya? Small. Jadi 30. Ini salah satu ikan ya udah tinggal 2 kontes lah ya, teman-temannya masuk semua. Warna juga udah naik nih malah. Warna ya, Sekarang sampai ke pipinya ya. iya sampai ke gold head lagi dia, udah emas kepalanya. Karena dikasih lampu view aja naik terus. Mungkin bulan 1 sih ada kontes, mungkin kita Bulan bawa. 1 ya. Tinggal di grooming lagi, kayaknya udah siap. Dagingnya panjang banget. Sama kita, ini masih di tempat base campnya Royal Red. Ini tadi tempat awalnya kita berbincang-bincang ya, sharing sama ketua komunitas, dan yang belum yang dimasuk di dalam tadi itu sama bapaknya. Siapa bapaknya? Ownernya siapa? Sultannya siapa? Ayo kita langsung ya. Nah ini dia sultannya ini. Bukan Ya, lah, jadi bukan sekarang kita sultannya mau nih. buka rahasianya, membongkar rahasianya apa sih yang di dalam komunitas ini ya. Nah, komunitas ini ternyata di dalamnya ternyata banyak banget ya. Banyak ya, sellernya juga mungkin bisa disebut ya. Ada beberapa di dalam ya komunitas ini ya. Mungkin hampir 30-an ini ya individu. Ya masing-masing kan punya brand masing-masing. Seperti Mas Dwi ini kan brandnya Dastan Arwana Bopo. Nanti ada salah satu founder juga Mas Dedi itu Brother Red. Ada Mas Erlangga juga itu Rafaret. Ada Mas Doni ya, Haderet. Jadi kita masing-masing ada Senjo. Tapi tidak Senjo juga ada Amerta. Awati. Tapi bukan cuman apa ya, bukan tukang kan seller arwana ya, nggak cuma itu, ada juga yang pion hobis. Ada pion hobis seperti salah satu senior kita Pak Indra, itu beliau memang fokusnya di grooming ikan. Ada juga yang cukup lama juga Mas Abi Hapsi, fokusnya ke breeding. Beda-beda ya. Beda-beda. Kontes enggak. Begitu kan, senangnya ngawinin ikan. Ada juga yang piara untuk kepuasan pribadi, senior juga Bang Handaka, juga kontes juga enggak, gitu kan, jual juga enggak, penikmat. Berarti dari yang paling rendah sampai ke atas semua ada lah, dari senior sampai junior semua ada di dalam komunitas. Oh iya, ya kita kan bukan komunitas yang mewajibkan kepada anggotanya untuk semuanya jualan kan enggak. Terus semuanya mesti ikut kontes kan enggak juga itu loh. Berarti komunitas yang di Royal Red ini tidak memilih lah ya, tidak ada persyaratan apapun. Jadi siapa yang mau bergabung di sini itu sangat welcome banget. Intinya itu tempat ini base campnya sangat welcome banget ya berarti. Yang motonya kan friendship and brotherhood. Jadi persahabatan dan persaudaraan. Tapi ada perselisihan, maksudnya mungkin bisa sharingkan kan, bro sendiri juga ada share-nya. Terus di komunitas ini kan ada beberapa. Apa ada pernah perselisihan kayak gitu atau enggak ya? Mungkin. Kayaknya enggak dan mudah-mudahan tidak terjadi. Mas Dwi juga sebagai ketua cukup komunikatif kepada teman-teman. Karena begini, sebenarnya kan rezeki nggak akan ketukar ya. Rezeki kan nggak akan ketukar. Malah yang ada memang rata-rata teman-teman saling support. Dan itu yang harusnya terjadi memang. Iya. Gitu. Kan kalau kita lihat masing-masing punya brand sendiri, ikannya kan beda-beda. Stylenya beda-beda ya. Gitu. Kalau mau cari ikan gede, ada di kita yang biasa main ikan gede. Kalau mau ikan kecil, ada gitu. Jadi di siapa itu udah ada patokannya masing-masing ya. Seperti Mas Erlangga mungkin lebih banyak fokus di ikan bahan ya.
Mas Dwi mungkin 45 cm ke bawah. Mas Dedi mungkin senangnya yang Gede. 50 cm up kan, masing-masing beda lah, beda. Jadi nggak, kalaupun sama pun nggak tubrukan kok. Iya, Karena masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Iya. Buyer pun kan, calon pembeli pun punya mata sendiri, Iya, punya betul. pilihan hati sendiri Iya, kan. iya. Nggak mungkin juga kita rebutan buyer gitu. Iya. Berarti di tempat sini benar-benar saling mensupport lah, itu Ya, intinya begitu mudah-mudahan ya. harus Komunitasnya selamanya. saling support terus ya. Nah, itu kelebihan dari Royal Red-nya ya. Untuk kontes pun masing-masing Oh ya? ikannya. Ya, Tapi masing-masing kadang-kadang kalau ada teman yang pengen kontes, misalnya belum punya ikan, ya udah deh pakai ikan salah satu yang punya dulu untuk membantu teman-teman yang merasa malu mungkin, masih sungkan, canggung untuk ikut kontes supaya semangat. Iya. Gitu lah. Mungkin bisa sharingkan sedikit buat yang masih pemula nih bro. Kadang kan ikan awana ini kan termasuk mahal ya, benar kan ya, mahal. Maksudnya kalau apalagi buat pemula itu biasanya kan pasti bisa nggak ya rawat gitu ya kan. Mungkin bisa kasih sedikit masukan, susah nggak sih rawat ikan awananya gitu. Iya. Ikan arowana ini kan ikan purba ya Mas Dwi ya, ikan dari zaman dulu lah. Kuat sebenarnya. Kan kuat, dan dia kultur alaminya pun hidup di hulu sungai, ke danau itu, danau Empangau itu kan lebih kuat daripada ikan hias lainnya sebetulnya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan mas koki atau ikan yang lainnya, mungkin lebih rentan penyakit. Sebetulnya ikan arowana ini ikan yang kuat, tidak perlu takut untuk memelihara ikan arowana. Tidak perlu takut Tidak ya. perlu takut. Seperti juga makhluk hidup lain, memang ada penyakit. Bisa saja karena kualitas air yang sedang rendah, daya tahan tubuh si ikan yang sedang rendah, terkena penyakit seperti misalnya terserang kutu, jamur, lalu pencernaan yang tidak baik, pencernaan yang terluka menyebabkan penyakit-penyakit, bisa juga kembang sisik dan lain sebagainya, kembung. Nah itu ada solusinya semua kok. Semua ada solusi. Ada solusinya semua. Yang paling penting untuk maksudnya menjaganya, ada nggak ya bro? Paling penting titiknya contohnya ada di airnya atau apanya? Bro? Airnya tentunya ya. Tentunya air ya. Air. Ya, buat jaga-jaga mungkin pasang heater. Heater, ya. Buat jaga-jaga stabil suhu aja. Karena kadang-kadang kan perubahan suhu begitu drastis. Ya, Jadi sakit. masing-masing hobis punya cara untuk menjaga parameter airnya, baik dari pH-nya, baik dari TDS-nya, baik suhunya. Ya. Kalau saya untuk suhu saya pakai kipas angin. Jadi kalau lagi panas, Aha. hawa panasnya bisa Nggak over. nggak over. Kan turun juga. Kipasnya itu maksudnya pasang di mana ya bro? Di Mungkin atas bisa tank, di atas tank, supaya di atas akuarium, pemulanya bisa di atas tahu akuarium supaya hawa panas yang di dalam akuarium ini bisa keluar. keluar ya. Keluaran hawa sekitarnya Tapi tidak itu terlalu kebantu sekali. Kebantu Menurut ya. saya iya, menurut saya juga nggak bisa menjustifikasi ini membantu menurut semua orang, tapi saya terbiasa menggunakan kipas angin. Iya, Di karena showroom Sindur pun saya pakai kipas angin. kipas angin ya. Karena setiap penghobi dan perawatannya itu pasti berbeda-beda, benar Betul, nggak? Nah, betul. supaya yang lain, apalagi pemula, biar dapat pengalamannya lebih banyak. Ada yang pakai di ruang AC loh, Oh ya? ada yang di ruang AC. Ya, tapi itu kan karena kecintaannya mungkin kan. Iya, Jadi kan setiap orang masing-masing. berbeda ya, masing-masing ya. Ada yang dijemur di outdoor tanpa kipas angin pun ada. Masing-masing cara lah, masing-masing cara. Untuk misalnya kita nilai dari kualitas airnya itu paling bagus di pH berapa ya bro? Kalau untuk ikan awana? Kalau ikan arowana sebenarnya kalau untuk pembesaran saja sih pH-nya aman-aman aja, selama dia dari 6 sampai 7,5 sampai 8 masih bisa. Yang penting stabil. Yang penting Stabil stabil. ya. Stabil pH-nya jangan ikut. Nah kalau bicara penangkaran, peternakan, nah itu baru berbeda. Tapi Iya. kalau untuk kita grooming, kita rawat sebetulnya Buat di juga akuarium aja sih. ya, Nah. 6 sampai 7,5 mau naik agak ke 8 juga nggak ini lah. Bisa adaptasi kan. Yang berbahaya itu kalau pH airnya naik turun Turun drastis. drastis. Misalnya begitu di tank ini dia 7,5, begitu masuk air baru turun drop sampai ke 6,5. Nah, itu Itu kan biasanya kalau misalnya pH-nya naik turun itu dampak ke ikannya apa? Ya, tentu. Ciri-cirinya contohnya kayak gimana? yang paling dihindari oleh hobis itu terjadinya kaget terhadap perubahan pH yang drastis, namanya shock pH. Ya, kalau shock pH itu, wah ya ciri-cirinya ini salah satu yang paling mengerikan itu tulang-tulang sirip dan ekornya menjadi keropos. Oh gitu. Jadi kayak pintu kertas. Seperti vinrod persis. Ya kan
Kropos. Kropos. Gejalanya ikan pasti kalau ikan nggak nyaman pasti kuncup. Ya, kalau kuncup ya. Kuncup. Semua ikan sakit kuncup. Kuncup, parkir di bawah. Solusi untuk pertamanya tanganinya bisa sharingkan bro sedikit. Yang mana sok pH nih? Iya, Nah, yang kalau kalau pH, misalnya naik terus. Oh, kalau bisa jangan naik turun. Iya, kalau kalau bisa pH-nya stabil. karena kan kita tahu ya kondisi air di setiap daerah itu kan berbeda-beda, betul Yang kan? penting sumber airnya jangan berubah-ubah. Hmm, Kalau dia terbiasa pakai air tanah ya berarti gunakan saja air tanah terus. terus ya. Kalau biasa pakai air RO ya seterusnya pakai air RO. Oh, ya. Kalau biasa pakai air PAM ya seterusnya dengan air Pakai PAM. PAM, Tapi betul. diendapkan dulu kan ya. Iya. Nah, kalau dirubah asal usul airnya itu yang dikhawatirkan. Berbeda parameter airnya. Oh, jadi bagusnya kalau dari pertama pakai apa, mending diterusin sesuaikan itu saja aja, terus. sesuaikan terus ya. Biasanya pH-nya nggak terlalu jauh. Kalau solusi terhadap shock pH ini yang setiap masing-masing hobis punya pendapat yang berbeda ya. Berbeda ya. Kalau saya pernah diskusi sama Mas Dwi, ini shock pH ini salah satu bukan penyakit sih ya, salah satu Sangat mengganggu sekali lah maksudnya. bukan, maksudnya yang paling sulit kita Tanganin. Ya, Iya. kalau sudah terjadi ya. Kalau sudah Iya, terjadi, Malah susah. paling sulit. Bisa. Karena lepas tendir udah pasti ikannya drop. Itu kalau mungkin bisa sharingkan buat pemula, itu kalau misalnya mereka kan masih banyak yang belum mengerti. Nah, ketika misalnya ikan yang kena begitu, ciri-cirinya itu cepat ditangani, apa yang perlu langsung ditangani itu? Kalau dari pengalaman yang dari Bro. Kalau saya tidak mengganti-ganti air dan tidak memasukkan apapun ke dalam air. Kalau saya makin coba kita campur pakai obat atau apa makin jadi. Jadi sementara biarin dulu dengan maksudnya lampu tetap nyalain atau gimana? Ciri-ciri kalau misalnya saya udah kira nggak pengaruh lah kalau di lampu ya, kecuali lampu tanding ya. Kalau lampu tanding kan panasnya berbeda gitu. itu biasanya kalau misalnya dia ikan stres itu kayak lompat atau gimana sih? Sakit langsung ya. Kalau ikan lompat, Kayak misalnya kan Ciri ikan stres. ikan stres dia pasti nggak mau makan ya. Nggak mau makan. Udah pasti itu. Nggak relangnya nggak aktif. Dia punya fin Kuncup. tertutup semua, nggak mekar. Gayungnya kuncup. Nah, itu kalau nggak mau makan, itu misalnya dalam berapa hari kita harus cepat tanganin. Ya, Iya, mesti dianalisa dulu sih. dianalisa penyebabnya apa. Kira-kira Apakah pencernaannya iya. yang infeksi, Iya. ataukah memang lingkungannya yang dia tanknya yang kurang baik, airnya bisa dianalisa. Berarti banyak dia. Ya, Iya. tapi kalau penambahan nafsu makan kan Bro Wendy ini punya solusi yang bagus pakai MMT. MMT ya. Kalau kita mungkin bisa minta sedikit, kebetulan kan Bro sempat pakai, mungkin bisa bagikan ke yang lain. Nah, selama Bro pakai MMT, memartir Efeknya apa ya? efeknya buat ikan-ikannya. Ikannya ya jadi aktif bergerak. Aktif, satu. bergerak. Yang kedua dia nafsu makannya jauh lebih baik. Jauh lebih baik ya. Nah itu yang terlihat. Yang terlihat ya. Karena saya belum punya ikan yang sakit, dan saya berharap jangan sampai ikannya sakit Iya, gitu loh. iya, betul, Jadi betul. saya belum bisa testimoni nih ikan sakit pakai MMT. Tapi kalau Iya. ikan yang susah makan jadi mau makan sudah ada. Sudah ya. Dan agresif. Iya, lebih agresif ya. Dan senang kan lihat ikan Agresif Mas, ya? ya. Mentalnya bagus. Jadi. gerak. Iya. Kalau ikan diam aja kan kita aduh kenapa ini ikan Iya, gitu iya. kan. Paling soalnya kalau kita secara penghobi lihat ikan yang berenang aktifnya itu senang ya, Senang, pastinya menghibur. ya, Jadi dari menghibur kan ya. itu sebenarnya. Ikan joget istilah kita. Ya, Iya, oke. iya. Jadi menghibur. Senang lah ikan kalau joget itu. Ya. Berarti kalau bagi yang pemula yang pengen memiliki awana, Nggak usah jangan takut lah. pernah takut lah ya. Ya. Intinya sebenarnya ini ikan bukan sulit untuk dipelihara ya. Kan kuat kok. Kalau hobis ini pernah piara ikan cupang, pasti bisa piara ikan yang lain. Iya. Karena orang pesannya image-nya itu ikan awana itu nggak gampang dipelihara kebanyakan gitu ya. Saya rasa Jadi- bukan takut itunya karena harganya yang tinggi. Iya, orang Jadi takut takut. duluan. Ya kalau mati gimana nih? Kebanyakan udah Mungkin kalau begitu harganya ya. cuma 50.000 100.000 kan? Beli Nggak, dulu. Ya udah beli dulu lah, gitu baru belajar. Coba aja nggak apa-apa Iya. ya. Tapi ada baiknya kan sekarang banyak seperti Mas Dwi tadi bilang juga banyak informasi-informasi yang kita bisa dapat Dari ya. Iya, dari Sekarang gampang. Karena ada luas online ya, dari ya. YouTube. Dari YouTube ada, dari Di googling kita ada banyak. ketik arwana superat itu Banyak. udah banyak lah. Banyak ya. Tinggal kita aplikasinya sesuai Iya. kita aja. Masing-masing kan beda ya. Ada yang mungkin space buat taruh ikannya cukup luas di rumahnya, ada yang terbatas. Kalau yang tanknya terbatas mungkin cuma bisa 1 atau 2 tank.
apakah dia mau pakai filternya yang bagaimana, itu ada semua itu. Iya. Karena Semuanya udah ada di YouTube lah, di online itu semua udah kita cari tahu udah ada lah. banyak. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir banget. nah, nggak usah khawatir. Kalau kita pengen beli ikan arwana, yang perlu dipikirkan cuma satu. Yang pertama, sudah sesuai belum dengan selera kita ikannya. Yang kedua, apakah sellernya atau tempat kita membeli ikan itu merupakan seller atau tempat pembeli ikan yang betul. Iya. Apalagi lewat online ya, Mas ya. Paling nggak harus punya track record yang cukup baik dalam Pertama menjualkan. banyak akun fake juga. Ya. Harga juga ya gimana ya, ikan spread kan Ya, ada standarnya lah. Iya, Kalau udah ada terlalu standarnya murah ya. Hati-hati itu aja. maksudnya. Jadi kadang-kadang kan ada orang jual supernya dengan harga 1,5 Ya, juta. tapi murahnya orang beli. Itu kalau menurut Saya kira secara nggak mungkin ya. Karena Karena ada pasarnya betul ya. dari peternaknya pun saja tidak segitu. Jadi tidak mungkin lah gitu kan. Jadi intinya bro, tadi kan kita saya sempat dengar disebut ada beberapa yang di Ya. komunitas ini ada Ya, sellernya. masih banyak lagi. Ya, masih banyak ya. Boleh nggak sih? Maksudnya kita kunjungin. Langsung ditemenin sama ketua komunitasnya. Nah, ketua komunitasnya Nanti ya. langsung nemenin mau ke Bogor, Ya, nanti kita ya ke Tempatnya Condet, berbeda-beda kemana ya. satu. Ya. Ada di mana aja sih posisinya? Mau yang di luar kota apa di dalam kota nih? Nah, kita dalam kota dulu. Kita sini dulu ya. Ya. Iya. Kalau Di Depok, Jakarta ada Petugas Selatan, Iwan. di Iwan, Di ada Maxred, ada di Ciganjur ya. Cianjur, ada di Depok, ada di Bogor dan Cibinong, ada di Condet, Condet ada, sama di itu Erlangga yang di Goro, Gading ya? Kelapa Gading. Kelapa Gading. Ada. Wah, banyak sekali ya. Banyak sih. Wah, banyak banget. Ya. Belum Berarti yang semua mobil. bisa kita kunjungin ya. Sekalian Bisa. kita shoot ikannya di sana Ya, boleh. kita ya? lihat koleksinya mereka. Koleksi. Karena koleksinya pasti berbeda-beda ya. Oh iya tentu, masing-masing ada selera kok. Iya. Ada iya. selera masing-masing. Nah, masih banyak informasi yang akan kita kasih ke teman-teman, apalagi pemula. Wajib nonton channel kita. Demikian video dari kita. Jangan lupa Di like, subscribe. Dan komen. Salam Salam satu satu hobi. hobi. Wendy Wendy Channel. Bye. Ketemu kita kembali lagi.